Halo teman-teman, nah pada video kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara menanam kangkung di dalam styrofoam atau di atas styrofoam ya teman-teman. By the way teman-teman, ini umurnya adalah 3 minggu dari pindah tanam. Nah ini teman-teman, kalau kita bandingkan dengan tangan saya, tingginya sudah seperti ini. Ini boleh kita cabut teman-teman untuk melihatnya. Nah, tingginya sudah seperti ini teman-teman. Memang dia agak kurus, tapi ini sistem hidroponiknya hemat listrik. Dan ini penyebabnya kurus. Ini penyebabnya kurus karena memang kurang terkena sinar matahari ya teman-teman. Sementara kangkung ini adalah tanaman yang penyuka sinar matahari. Bila mana terkena banyak sinar matahari, maka dia akan gemuk-gemuk teman-teman. Selain kita beri nutrisi atau pupuk yang cukup, dia harus terkena sinar matahari yang cukup banyak teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya sediakan. Ini adalah kokopit. Kokopit itu adalah serbuk kelapa ya teman-teman. Ini saya akan gunakan untuk menyemai kangkung dan hasilnya akan seperti ini dalam 4 hari. Nah, langsung saja teman-teman, ini kan lubang persemaiannya. Kemudian kita masukkan ini kokopitnya, kita masukkan, kita padetin sedikit. Nah ini hanya contohnya teman-teman ya. Untuk hasilnya dia akan seperti ini teman-teman. Tuh, ini ada 400 lubang semai saya tanam kemarin 4 hari yang lalu. Ini sudah kita masukkan. Ini saya beri contoh untuk 3 lubang saja ya teman-teman, untuk mempersingkat waktunya ya, agar tidak boros waktu di videonya. Nah setelah begini, ini bawahnya saya kasih air teman-teman. Saya menggunakan bak aluminium sehingga nanti airnya akan menyerap di kelapanya. Nih itu kelihatan ya teman-teman airnya. Nah ini airnya teman-teman. Jadi ini lembab terus. Kemudian kita masukkan biji kangkungnya, benih kangkungnya. Satu lubang ini saya isi 5-10 teman-teman. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Nah kita isi seperti ini, 5-10 biji untuk satu lubangnya. Kemudian kita setiap hari itu kita siram seperti ini. Saya di sini kebetulan menggunakan keran ya teman-teman. Kita siram menggunakan keran. Kita menggunakan air yang halus ya teman-teman. Nah benihnya itu kita siram. Ini hari ketiga kita menanam kangkung di dalam box styrofoam. Kita intip ya. Nah ini satu netpotnya ini berkisar ada 5-10 tanaman. Kita lihat akarnya sudah bertumbuh dengan baik. Kalau akarnya putih bersih itu artinya pertumbuhannya bagus. Kemudian kita lihat daunnya lagi, kalau tunasnya berwarna hijau, nah itu berarti bagus juga. Kita kembalikan perlahan agar tidak ada akar yang putus. Minggu pertama kita menanam kangkung di dalam box styrofoam. Kita beri nutrisi dengan pekatan mencapai 600 ppm. Minggu kedua kita naikkan menjadi 1000 ppm. Minggu ketiga kita naikkan menjadi 1200 ppm. Minggu keempat kita naikkan menjadi 1500 ppm sampai panen. Kendala dalam menanam kangkung ini salah satunya adalah hama. Nah hamanya itu biasa adalah belalang atau ulat daun. Kemudian penyakitnya yaitu biasanya layu bakteri atau fusarium ya. Ini biasanya layunya busuk. Jadi batang atau semaiannya itu busuk.
Kemudian cuaca juga ya. Kalau kita menanamnya terlalu panas airnya, artinya box styrofoamnya mungkin terlalu tipis. Nah, ini saya pakai box styrofoam anggur ya. Jadi panasnya lebih stabil karena box styrofoamnya lebih tebal. Dan di sini juga ada lubang-lubang udara. Ini fungsinya juga ada fungsinya, teman-teman. Ini agar ada oksigen atau udara yang masuk ke perakaran ya. Untuk tinggi air sendiri, tinggi air tidak boleh menutupi celah-celah ini, teman-teman. Tidak boleh menutupi lubang netpotnya yang ini ya. Saya menggunakan netpot yang ukuran 7 cm ini. Di bawahnya netpot berlubang. Nah, airnya itu saya beri setinggi ini. Sampai di sini saja. Jadi boleh setengah dari tinggi lubangnya agar ada udara yang masuk di perakaran. Nah, ini kita lihat akarnya ini bagus ya. Kemudian kita lihat tadi yang terkena layu bakteri. Nah, ini agak kurang bagus, teman-teman, akarnya. Memang akarnya lebih sedikit. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa menggunakan bahan organik, disemprotkan atau direndam semayannya ya, teman-teman, agar bakterinya mati atau jamurnya mati. Bisa menggunakan organik, bisa juga menggunakan kimia. Itu tergantung pilihan teman-teman. Ini kita lihat penampakan semuanya dari dekat. Jika air di dalam box terlalu panas, maka resikonya adalah tanaman mengalami busuk akar, sehingga tanaman itu menjadi kerdil ya, susah besar, sehingga pertumbuhan tanaman itu tidak maksimal. Seharusnya panennya cepat menjadi terhambat, bahkan menjadi gagal panen. Saran saya menggunakan gunakanlah box styrofoam yang tebal ya. Ini box styrofoam bekas anggur. Bisa dibeli di pasar dengan harga 15.000. Kalau di Pontianak ini harganya 15.000. Kemudian netpotnya ini kurang lebih 1.500 kalau di Pontianak. Kalau benih kangkungnya per kilo kita beli 50.000 ya. Bagus beli per kilo ya, teman-teman, karena per kilo itu lebih murah. Untuk modalnya, modal tanam satu box ini, satu box styrofoam ini kan isinya ada netpotnya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 kali 4 berarti 24 lubang. 24 lubang artinya sekitar kurang lebih lah netpotnya mungkin kalau kita beli borong itu jadi 30.000. Kemudian harga ini 30.000 tambah boxnya tambah 15.000 jadi 45.000, tambah kangkungnya mungkin sekitar 5.000 ya, 5.000 lah segini ya. Untuk 24 lubang mungkin 1 ons. 1 ons kurang lebih 1 ons mungkin bisa 2 ya. Jadi biaya tanamnya kurang lebih 50.000 untuk modal awalnya. Sudah bisa punya 24 lubang ya. Untuk modal tanamnya sendiri kurang lebih ini 10.000 sampai panen dengan nutrisinya. Jadi nutrisi kita beli juga yang 5 liter ya, yang lebih banyak. 5 liter kurang lebih 100.000 ya. 5 liter banyak sekali, kita bisa pakai lama. 5 liter bisa digunakan untuk 1.000 liter air. Sementara di sini saya pakai hanya kurang lebih 15 liter ya. 12 liter, ini 12 liter. Satu boxnya 12 liter. Oke teman-teman, cara membuat box styrofoamnya ini box styrofoam bekas anggur ya teman-teman. Sementara lubang-lubangnya ini sudah ada di video yang lainnya. Cara membuatnya dipanaskan menggunakan kawat yang dibakar di api. Nah kalau kita lihat di sana, di dalamnya sana diisi air ya teman-teman. Kemudian fungsi lubang-lubang di sini teman-teman adalah sebagai suplai oksigen agar bisa masuk ke dalam, atau suplai udara agar masuk ke perakarannya teman-teman.
Jarak untuk menanam kangkung saya buat hanya 2 jari teman-teman ya. Ini 2 jari, 2 jari. Untuk setiap lubangnya saya buat 2 jari. Untuk meletakkan instalasi yang styrofoam seperti ini, kita bisa letakkan di teras atas rumah atau teras bawah rumah. Yang penting terkena sinar matahari pagi teman-teman. Kurang lebih boleh 5 jam, minimal lah 3 jam ya teman-teman terkena sinar matahari pagi. Lebih banyak terkena sinar matahari akan menyebabkan pertumbuhan kangkungnya semakin bagus ya teman-teman. Kalau di sini kita lihat teman-teman, kangkungnya tumbuh dengan subur dan tidak banyak terdapat gangguan ya teman-teman, karena ini memang jauh dari tanaman-tanaman yang lainnya. Ini di lantai 2 rumah dan saya letakkan di atas porselin di teras atas. Nah, ini teman-teman, untuk satu netpotnya ini boleh terserah kita sebenarnya teman-teman. Maksimal lah kita beri 15 batang teman-teman, atau kita menggunakan satu netpotnya ini agar tidak terlalu mepet ya teman-teman. Mepet juga pertumbuhannya nggak terlalu bagus. Ini yang paling banyak isinya 12 teman-teman, 12 batang. Dalam satu styrofoam bekas anggur ini teman-teman ada 48 lubang teman-teman. Ini styrofoam yang pertama dan itu styrofoam yang kedua. Di styrofoam pertama ini saya juga tanam daun bawang. Ini boleh dicampur-campur teman-teman nanamnya. Untuk teman-teman yang udah mengerti masalah pemberian nutrisi di kangkung, kangkung ini pada usia baru 1 minggu setelah pindah tanam kita beri 600 ppm. Minggu kedua kita naikkan menjadi 900 ppm. Minggu ketiganya 1200 ppm. Nah, ini adalah 1200 ppm nutrisinya. Mari kita angkat teman-teman. Kita lihat bagian akarnya. Nah, ini perakarannya teman-teman ya. Oke. Ini perakarannya bisa dilihat teman, bersih, putih ya. Airnya juga jernih. Syukurnya nggak ada jentik-jentik ya teman-teman. Nah, ini akarnya putih bersih. Ini tandanya tanaman ini tumbuh dengan baik dan sehat. Oke. Kita menggunakan styrofoam ini agar tidak terlalu panas ya teman-teman. Ketika tersinar matahari, air nutrisi di bawahnya itu tidak terlalu panas. Kalau buat panennya teman-teman bisa untuk menghemat waktu dan menghemat benih, teman-teman bisa gunting di sekitar sini. Nah, kita hitung dari sini kan ada daun lembaganya ini, yang 2 cabang ini daun lembaganya. Bisa kita potong di atasnya ya teman-teman, di atas sini. Nah, di sekitaran sini sudah bisa kita potong seperti ini. Nah, kita masih sisa semua daun lembaganya kita sisakan. Nah, nanti dari tunas ini kan kita beri pupuk lagi di bawahnya. Kita beri seperti biasa 5 ml yang B, 5 ml yang A, dicampur dengan 1 liter air, masukkan ke dalam untuk nutrisinya. Kalau kita gunting ini minggu depan kita sudah bisa panen lagi teman-teman, atau 2 minggu lagi sudah kita panen. Jadi menghemat waktu sebanyak 2 minggu sampai 3 minggu ya teman-teman. Jadi kita biar nggak terlalu lama di persemaian, kita gunting aja di sini teman-teman. Jadi kita piara pohon yang bawahnya, nanti dia tumbuh lagi seperti ini baru kita panen. Jadi itu termasuk menghemat waktu ya teman-teman, dan menghemat benih. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe teman-teman untuk mengikuti video-video terbaru dari channel kami. Jangan lupa juga klik share video ini agar memberikan pengetahuan kepada banyak orang ya teman-teman. Mari kita saling berbagi informasi yang positif. Terima kasih. Salam hijau, salam hidroponik. Wow, tuh, ini penampakan dari atas ya teman-teman. Ini box styrofoam yang satunya, ini yang satu. Oke, sekian dulu, terima kasih. Nah, ini adalah nutrisi hidroponik atau pupuknya
untuk memupuk kangkung-kangkung di sini dan sayur-sayur yang biasa. Ini saya menggunakan pupuk ini. Ini ada 2 jenis ya. Ini namanya pupuk yang A, ini yang B. Nah, biasanya yang A itu warnanya merah dan yang B-nya itu biasa biru, ada biasa juga agak seperti hijau-hijau seperti ini. Nah, ini cara memakainya dicampur ya teman-teman. 5 ml ini, 5 ml yang B, 5 ml yang A itu dicampur dalam 1 liter air. Sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam baknya, ke dalam bak styrofoam ini. Nah, masukkan ke sini teman-teman larutannya. Jadi siapkan 1 liter air, kemudian masukkan ini 5 ml. Masukkan ini 5 ml, diaduk-aduk, lalu dimasukkan ke sini. Sudah begitu saja teman-teman. Kita biarkan dan kita tunggu sampai panen. Jadi sangat praktis ya teman-teman, nggak perlu nyiram. Yang penting di sini ada air terus. Dan hasilnya wow. Untuk cara semainya bisa teman-teman lakukan, terserah teman-teman. Bisa menggunakan rock wool, bisa juga menggunakan pipa-pipa saja, atau menggunakan tisu, atau menggunakan kokopit. Kokopit itu adalah serbuk kelapa ya teman-teman. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara menyemai menggunakan menyemai kangkung menggunakan kokopit ya teman-teman. Nah, itu semaiannya itu saya tanam juga di sini teman-teman. Ini sama benihnya. Saya semai menggunakan kokopit, pada video sebelumnya sudah ada, jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Dan saya hanya akan menjelaskan bagaimana perawatan di sini, di dalam box styrofoam. Nah, menanamnya sangat simpel ya teman-teman. Yang penting teman-teman lakukan, atau teman-teman langsung saja tanam di sini dengan aturan. Yang penting aturannya ppm-nya aja teman-teman, dan kita pastikan bahwa selalu ada air di bawahnya. Jadi nutrisi dan airnya harus terisi terus ya teman-teman, karena untuk usia sudah besar seperti ini biasanya kangkung itu banyak menyerap air, karena memang kangkung ini kan tanaman air, dia lebih butuh banyak air untuk tumbuh.